Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh sahabat Elpison. Halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar TIK dari rumah. Salam TIK dari Dr. Med, Smart Student with ICT. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ketentuan penggunaan TIK. Pada bab 3 subbab 1 ini, kita akan membahas etika dan moral penggunaan TIK serta pelanggarannya. Materi mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Nah, abad ke-21 dapat disebut sebagai abad teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari fakta bahwa segala aspek kehidupan tidak dapat lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat berinteraksi sosial dengan lebih mudah. Namun, dengan adanya teknologi informasi ini, manusia dapat pula melakukan kegiatan yang sangat merugikan kepentingan orang lain. Sebagai contoh, seseorang menggandakan file lagu tanpa izin, memberi barang menggunakan rekening orang lain, atau merusak komputer menggunakan serangan virus. Oleh sebab itu, setelah mempelajari ini, kita diharapkan dapat menggunakan TIK sesuai dengan etika, menghargai hak kekayaan intelektual, serta menggunakan alat TIK sesuai asas kesehatan dan keselamatan kerja. Ini sangat penting sekali. Nah, yang akan kita bahas yang pertama, etika dan moral penggunaan TIK. Saat menggunakan alat TIK, kita harus memenuhi aturan-aturan tertentu. Aturan ini ditujukan agar pengguna alat TIK tidak melakukan sesuatu yang negatif, semisal membajak software sehingga merusak komputer orang lain dengan cara tertentu. Nah, dalam ranah yang lebih luas, kehadiran berbagai alat TIK bagaikan dua sisi mata pisau. Di satu sisi, kehadiran alat-alat TIK sangat membantu kehidupan manusia. Sedangkan di sisi lain, ada pula manusia memanfaatkan kecanggihan aneka alat ini sebagai alat kejahatan baru. Perlu dihati-hati. Kasusnya contoh, mungkin kita pernah mendengar kisah seperti ini, ya. Kita bisa dengar bersama-sama. Suatu saat seseorang menerima tagihan dari bank. Pihak bank mengatakan bahwa ia menggunakan kartu kreditnya untuk membeli barang elektronik. Padahal, ia tidak pernah merasa membeli barang tersebut. Setelah usut diusut, ternyata kartu kredit orang ini telah digunakan orang lain untuk membeli barang elektronik tersebut. Tentu, fisik kartu kredit ini tidak pernah dipegang oleh pembeli barang. Nah, kejadian ini merupakan contoh negatif pemanfaatan kecanggihan internet. Ya. Ten Commandments of Computer Ethics yang dikeluarkan Computer Ethics Institute menyampaikan 10 kode etik bagi pengguna komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan mengganggu kinerja komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai atau memantau file orang lain. Dan yang keempat, jangan menggunakan komputer sebagai alat untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan atau mendukung saksi palsu. Yang keenam, jangan menggandakan atau menggunakan software yang tidak dibeli secara sah. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin atau memberikan imbalan yang layak. Yang kedelapan, jangan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. 9. Pikirkan dampak sosial yang mungkin muncul karena program atau sistem yang kita buat atau kita rancang. Yang 10. Gunakan komputer dengan benar-benar mempertimbangkan dan menghormati kepentingan sesama. Ya, ini 10 kode etik bagi pengguna komputer. Nah, aturan yang dibuat pemerintah, misalnya undang-undang mengenai hak cipta dan perlindungan terhadap hak cipta perangkat lunak atau software.
Nah, aturan-aturan, kode etik, maupun undang-undang ini dibuat sehingga masyarakat harus mematuhi hal-hal berikut. Yang pertama, masyarakat dapat menggunakan keahlian serta pengetahuannya sebagai alat untuk melakukan kebaikan dan bukan sebaliknya. Kedua, setiap anggota masyarakat menjadi insan yang harus disiplin tentunya. Yang ketiga, menghindari konflik antar anggota masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran kode etik serta aturan-aturan yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai panduan untuk menyikapi keberadaan produk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang B, pelanggaran etika dan moral penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelanggarannya apa saja akan kita bahas. Ya, dunia teknologi, informasi dan komunikasi, apalagi dunia maya atau biasa kita bilang cyber world, memang rentan dengan kejahatan-kejahatan. Bahkan kejahatan yang biasa dilakukan menggunakan internet ini tidak mengenal wilayah negara. Bisa saja si penjahat tinggal di suatu negara nih, sedangkan si korbannya jauh berada di sebelah benua. Jadi bisa saja. Ya. Kemudian, jenis pelanggaran atau kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Ada 10 nih. Yang pertama, hacking. Ya, kalau dengar orang hacker, nah ini dia. Hacking adalah kejahatan berupa kegiatan menjebol sistem keamanan komputer orang lain dengan berbagai tujuan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila pelaku dan korban atau komputer berada di dalam suatu jaringan. Jaringan ini dapat berupa LAN, Local Area Network, ataupun internet. Jadi tidak heran hacking dapat menimbulkan korban yang berada di negara lain. Nah, yang biasa kita sebut hacker itu adalah pelaku hacking atau namanya peretas. Pelanggaran yang kedua, cracking. Nah, bisa kita dengar cracker. Kejahatan ini ditimbulkan dengan meretas sistem keamanan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut dapat berupa password, kartu kredit, data perusahaan, ataupun penggunaan identitas orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, cracker adalah pelaku cracking, criminal minded hacker. Keren ya? Tapi harus hati-hati, kita tidak boleh melakukannya. Yang ketiga, pelanggarannya adalah political hacking. Kejahatan ini berupa kegiatan meretas suatu situs atau web yang bertujuan politis. Bentuk umumnya berupa meretas sistem keamanan situs yang dituju dan membuat pernyataan yang menyudutkan korban tersebut. Oleh karena itu, tujuannya bersifat politis. Political hacker umumnya berkutat sekitar tokoh politik atau partai politik tertentu. Yang keempat, denial of service attack. DOS. Kejahatan bentuk ini dilakukan dengan mengirimkan data yang sangat besar pada suatu situs tertentu. Tujuannya untuk membuat lambat atau berhenti sama sekali situs yang dituju. Jika mengalami DOS berlebih, situs ini tidak dapat diakses. Kemudian selanjutnya yaitu penyebaran virus. Umumnya, virus yang disebarkan mempunyai kemampuan menggandakan diri. Kerugian yang ditimbulkan kegiatan tersebut bergantung pada jenis virusnya. Apabila virus bersifat temporer atau sementara, akibatnya tidak akan begitu merugikan. Namun, apabila virus tersebut merusak sistem komputer, akibatnya sangat merugikan. Karena mudah berpindah melalui media penyimpan data atau surat elektronik. Virus komputer sangat cepat menyebar. Yang selanjutnya yaitu fraud. Kejahatan ini memanipulasi informasi, khususnya informasi tentang keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi. Nah, yang selanjutnya phishing. Nah, kita sering mendengar kata phishing. Teknik kejahatan ini mencari informasi berupa alamat surat elektronik atau email dan nomor account dengan mengirimkan email seolah-olah datang dari bank tertentu. Tujuannya hampir sama dengan cracking. Jadi kalau kita punya email dan password,
dan juga menggunakan nomor account, hati-hati. Jangan diberikan kepada orang lain. Harus kita sendiri dan hanya kita yang tahu. Selanjutnya, perjudian. Kegiatan berjudi ini menggunakan media internet juga ternyata. Kegiatan tersebut dapat merugikan pribadi atau negara. Salah satu kerugiannya berupa praktek pencucian uang. Dan selanjutnya yaitu cyber stalking. Nah, yang sering-sering stalking nih. Jadi kejahatan ini berupa tindakan pengiriman email yang tidak diinginkan si penerima. Umumnya, email yang dikirim berupa paksaan atau ancaman terhadap penerima. Dan selanjutnya yang terakhir, piracy. Kegiatan ini dilakukan dengan membajak hak cipta orang lain sehingga menghilangkan potensi pendapatan perusahaan atau si pembuatnya. Nah, jadi dari pelanggaran-pelanggaran tadi harus terdapat peraturan atau undang-undang. Peraturan atau undang-undang beserta sanksi terhadap beberapa jenis pelanggaran telah ditetapkan oleh Indonesia. Undang-undang ini mengatur perlindungan hak cipta sehingga sanksi bagi pelanggar hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, adalah undang-undang yang mengatur perlindungan atau penjaminan hukum atas aktivitas yang memanfaatkan internet. Pada awalnya, undang-undang yang mengatur mengenai ITE tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, pada tahun 2016, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Mari kita berlatih. Tugasnya, coba. Salah satu dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi adalah merebaknya situs pornografi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Depkominfo merekomendasikan filter asusila. Tugasnya, cari tahu dan tuliskan yang pertama, manfaat program filter asusila. Yang kedua, cara program filter asusila digunakan. Kerjakan di buku latihan TIK masing-masing dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Smart Student with ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.